Program disusun sebagai implementasi algoritma untuk menyelesaikan masalah. Dengan demikian, pengembangan program dapat kita setarakan sebagai proses penyelesaian masalah. Adapun pengembangan program dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan analisa masalah, yaitu tahapan di mana kita melakukan identifikasi masalah, kemudian mencoba memodelkan masalah, dan mengkaji prasyarat-prasyarat atau ruang lingkup permasalahan. Setelah tahap analisa masalah, itu dilanjutkan dengan tahap perancangan. Pada tahap ini, kita mendeskripsikan algoritma untuk menyelesaikan masalah atau mencari langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah yang dinamakan algoritma. Kemudian kita menguji atau menganalisis kriteria dari algoritmanya. Lalu kita menganalisis efektivitas algoritma yang sudah kita rancang. Setelah selesai kita merancang tahap perancangan, dilanjutkan pada tahap ketiga, yaitu penyusunan kode program atau coding. Pada tahap ini, kita melakukan penulisan kode program sesuai dengan bahasa yang dipilih. Instruksi-instruksi komputer ditulis dalam bentuk bahasa pemrograman menyesuaikan dengan perancangan algoritma yang sudah ditentukan pada tahap sebelumnya. Tentu saja penulisan kode program akan berbeda antara satu bahasa dengan bahasa yang lain, walaupun mempunyai algoritma yang sama. Jangan lupa pada tahap ini kita juga harus melakukan dokumentasi atau penyusunan dokumentasi kode program. Setelah program kita susun, maka terakhir kita perlu melakukan pengujian program. Apakah program yang ditulis atau disusun pada tahap coding itu sudah bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah pada tahapan analisa masalah? Apakah dia sesuai dengan algoritma yang dirancang pada tahap perancangan? Ada beberapa jenis testing yang bisa kita lakukan. Di antaranya ada testing black box, white box, ada unit test, ada jenis testing integration test, ada jenis-jenis tes yang bersifat UIT, dan ada juga testing yang berjenis stress test. Mari kita lihat lebih rinci dari masing-masing tahapan. Pada tahap ini kita bisa memulainya dengan mengidentifikasi permasalahan. Tugas-tugas apa yang harus kita kerjakan atau yang harus dikerjakan oleh komputer untuk dapat menyelesaikan masalah? Apakah ada peluang solusi dari permasalahan yang dijumpai? Apakah masalahnya bisa untuk diselesaikan? Jika masalah tidak bisa diselesaikan atau tidak punya peluang solusi, maka tentu saja permasalahan tersebut sulit untuk diselesaikan. Jangan lupa bahwa tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan program komputer. Untuk itu, penting sekali pada tahapan ini kita berhasil mengidentifikasi masalah. Apakah masalahnya berpeluang diselesaikan dengan program komputer atau tidak. Jika kita mengidentifikasi bahwa masalah berpeluang untuk diselesaikan dengan program komputer, maka kita bisa lanjutkan mengkaji ruang lingkup penyelesaian masalahnya. Bagaimana dengan batasan masalahnya?
Apa saja batasan-batasan masalah yang bisa kita gunakan untuk mempersempit ruang lingkup penyelesaian masalah. Apakah ada kriteria pada masalah sehingga masalahnya itu bisa terselesaikan? Atau apakah ada prasyarat-prasyarat yang lain dalam proses penyelesaian masalah? Prasyarat yang lain itu bisa berupa prasyarat waktu pengerjaan, kebutuhan ruang pengerjaan, maupun kualitas hasil pengerjaan. Jika dimungkinkan, maka kita bisa mencoba untuk melakukan pemodelan secara matematika pada permasalahan-permasalahan yang dianalisa. Pemodelan secara matematika akan mempermudah pada tahapan-tahapan selanjutnya. Setelah dapat menganalisa permasalahan, selanjutnya dapat dilakukan dengan mendesain langkah-langkah penyelesaian masalahnya atau menyusun algoritmanya. Pada tahap ini, sebaiknya kita memulai dari penjabaran masukan untuk penyelesaian masalahnya. Ada masukan apa saja pada tahap penyelesaian masalah, atau untuk menyelesaikan masalahnya, kita perlu masukan apa saja, atau input data apa saja. Dari input-input yang diterima, maka kita bisa menyusun atau menjabarkan kira-kira solusi atau keluaran seperti apa yang kita harapkan. Jangan lupa bahwa pada algoritma yang baik itu tidak mengharuskan ada masukan, namun mengharuskan ada keluaran. Jika pada tahapan sebelumnya kita berhasil menyusun pemodelan, maka dari pemodelan masalah kita dapat melakukan atau menentukan langkah-langkah operasi masukan menjadi keluaran. Atau kita dapat menyusun proses-proses kalkulasi aritmatika secara matematis pada data-data masukan untuk menghasilkan keluaran. Pada tahap ini, kita selanjutnya bisa melakukan analisa efektivitas setiap langkah-langkah yang disusun. Pastikan ada langkah yang menghentikan keseluruhan proses penyelesaian masalah. Karena algoritma yang baik haruslah pernah berhenti. Jangan sampai tidak ada langkah yang menghentikan proses penyelesaian masalah, dalam artian yang berpeluang menyebabkan proses penyelesaian masalah akan berjalan terus-menerus tidak mencapai hasil akhir. Implementasi proses atau tahap mendesain algoritma dapat diwujudkan dalam 3 bentuk, yaitu kita dapat menyusun algoritma menggunakan natural language, kita bisa menyusun algoritma menggunakan pseudocode atau kode semu, dan yang ketiga, kita bisa menyusun algoritma menggunakan flowchart. Natural language merupakan penyusunan algoritma atau algoritma yang disusun dengan menjabarkan langkah-langkah menggunakan atau menyerupai bahasa biasa atau bahasa manusia modern. Contoh algoritma yang mirip dengan langkah-langkah natural language itu adalah resep masakan. Ya, jadi resep masakan itu merupakan contoh algoritma dalam bentuk natural language. Contoh lain adalah standar operasional prosedur. Metode yang kedua yaitu metode pseudocode atau kode semu merupakan algoritma yang disusun
merupakan algoritma yang disusun dengan menggunakan notasi atau bahasa mirip bahasa pemrograman. Pada pseudocode ini menggunakan notasi dan istilah-istilah khusus. Contoh dalam dunia nyata yang mirip dengan pseudocode dalam pemrograman itu adalah resep dokter. Jadi kalau kita perhatikan resep dokter itu menggunakan simbol-simbol dan notasi-notasi tertentu yang berbeda sekali dengan bahasa biasa. Dan bentuk yang ketiga adalah flowchart, di mana pada flowchart algoritma kita wujudkan dalam bentuk diagram atau berupa diagram. Tentu saja karena dia berupa diagram, dia mempunyai notasi dan simbol-simbol khusus yang hanya dikenali atau digunakan dalam diagram berjenis flowchart. Yang manapun kita pilih, itu akan sangat membantu ketika kita menyusun kode program. Jadi sebaiknya setiap kita menyusun kode program, maka sebelumnya kita susun rancangan algoritmanya dalam beberapa bentuk yang kita pilih di sini. Setelah rancangan algoritma kita susun dalam bentuk salah satu dari natural language, pseudocode atau flowchart, maka kita dapat melanjutkan ke tahapan coding, yaitu merupakan tahapan menyusun instruksi-instruksi komputer sesuai dengan rancangan algoritma dalam bentuk bahasa pemrograman. Pada tahap ini, kita harus memilih bahasa apa yang akan digunakan dan bagaimana pendekatan kita dalam menyusun kode program. Ada 3 pendekatan dalam menyusun kode program, yaitu pendekatan prosedural atau procedural programming, pendekatan berorientasi objek atau object-oriented programming, dan pendekatan fungsional atau functional programming. Pendekatan prosedural merupakan pendekatan dalam menyusun program di mana orientasi penyusunan kode berprinsip pada urutan instruksi, atau lebih fokus pada urutan instruksi-instruksi dalam kode program. Urutan instruksi sangat berperan penting dalam penyusunan kode program. Sementara yang berorientasi objek, kode program disusun atas sekumpulan objek-objek yang saling berinteraksi. Programmer memandang kode program sebagai kumpulan objek-objek yang saling berinteraksi, di mana masing-masing objek mempunyai sifat-sifat tertentu dan properti tertentu. Sementara itu, pendekatan fungsional merupakan pendekatan penyusunan program di mana kode program disusun sebagai sekumpulan fungsi-fungsi matematis. Fungsional programming itu kontra dengan procedural programming, di mana procedural programming lebih berorientasi pada urutan instruksi, sementara fungsional programming itu tidak atau independen terhadap urutan fungsional, urutan instruksi, namun lebih fokus pada bagaimana perintah-perintah itu adalah sebagai interaksi fungsi-fungsi matematis. Setelah dan atau pada saat kode program disusun, perlu dilakukan proses uji coba atau testing. Tujuannya agar kita tahu apakah program sudah benar bisa menyelesaikan masalah. Ada beberapa metode pengujian program atau testing program. Yang paling populer adalah testing black box dan white box. Testing black box merupakan suatu metode testing yang melakukan uji fungsionalitas program. Jadi yang diuji adalah apakah sebuah program itu sudah berfungsi sesuai dengan fungsionalitasnya.
atau fungsionalitasnya apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan pada analisa masalah atau apakah benar bisa menyelesaikan masalah. Si penguji tidak perlu tahu bagaimana proses di dalam kode programnya atau bagaimana cara programnya. Biasanya dilakukan oleh pengguna akhir atau end user. Tidak harus dilakukan oleh programmer, karena tidak diperlukan pengetahuan tentang bagaimana proses di dalam kode programnya. Penguji sering disebut juga sebagai tester. Sementara itu, testing white box lebih berorientasi pada validitas tahapan-tahapan pada pelaksanaan algoritma atau implementasi algoritma berupa instruksi-instruksi komputer di kode program. Karena dia menguji validitas tahapan, maka perlu tahu bagaimana proses internal di dalam kode programnya. Proses testing dilakukan untuk melihat benar tidaknya tahapan-tahapan operasi di kode program. Apakah sudah sesuai dengan algoritma yang disusun. Biasanya testing ini dilakukan sendiri oleh programmer, karena programmer dapat mengetahui bagaimana proses internal berlangsung. Selain black box dan white box, ada juga jenis testing yang cukup sering digunakan atau dilakukan, yaitu stress test. Testing stress test digunakan untuk mengetahui titik gagal suatu program. Biasanya program dilakukan dengan memberikan beban operasional sebanyak mungkin. Kita tahu bahwa program dapat digunakan secara berulang. Karena itu perlu diketahui kapan suatu program akan mengalami kegagalan. Karena pengetahuan tentang peluang kegagalan suatu program itu sulit diprediksi, maka stress test dilakukan untuk tujuan mengetahui hal tersebut. Selanjutnya kita akan membahas perkakas pemrograman.